Hai, selamat pagi. Sudah hari Jumat, kita ada di akhir pekan, menuju akhir pekan ini. Tapi Anda jangan sampai melewatkan Kompas Bisnis pagi ini. Masih bersama saya Paskalis Iswari, saudara. Jadi biasanya saudara, selain tas, salah satu ikon kemewahan adalah jam tangan. Biasanya nih kalau Anda nonton film, biasanya orang-orang kaya di film tuh diidentikan dengan menggunakan mobil mewah, lalu juga bawa tas mewah, dan yang terakhir adalah jam tangannya pasti dari high end branded karena itu sebagai sebuah identitas gitu ya. Nah makanya sempat kalau melihat berita-berita yang beredar beberapa tahun terakhir, kalau ada pejabat-pejabat nih yang pakai jam mewah itu pasti langsung disorot karena sudah pasti harganya fantastis. Tapi sekarang nih harga jam tangan mewah lagi turun. Tapi lebih spesifik lagi adalah jam tangan mewah second atau yang dijual di pasar sekunder. Ya istilah awamnya tuh pasar barang-barang bekas gitu ya. Tapi ini untuk barang-barang mewah yang sudah pernah dipakai atau barang mewah second. Saya ambil saudara data dari Indeks Watch Charts Overall Market. Indeks ini memantau harga dari 60 arloji dari berbagai merek terkenal, mulai dari Rolex, lalu ada Patek Philippe, sampai Audemars Piguet. Nah, dalam 1 tahun terakhir saudara, ini adalah datanya dari September 2022 ke Agustus 2023. Harga jam tangan mewah ini turun 16%. Anda lihat di bulan September 2022 harganya di 35.357, tentu ini dolar ya bukan rupiah. Yang kalau kita rupiahin adalah 536 juta rupiah. Dapat satu rumah saudara di Jakarta. Nah tapi di Agustus 2023 Anda lihat harganya menjadi 30.497 dolar atau kalau dirupiahin menjadi 454 juta rupiah. Ya turun sekitar 5.000 dolar lah atau sekitar 80 juta rupiah ya. Nah kalau melihat merek pergerakan dari harga jual jam mewah ini sebenarnya secara rata-rata pernah mencapai harga tertingginya ini di bulan Maret 2022. Mereka dijual di harga 45.000 dolar. Jadi kalau dari Maret ke September hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja turun 10.000 dolar ya. Nah di bulan Maret itu harga jualnya adalah mencapai 682 juta rupiah atau 45 ribuan dolar. Jadi kalau dibandingkan nih di Maret 2022 dibandingkan dengan di Agustus 2023 artinya jam tangan mewah penjualannya harganya turun 32%. Nah indeks Watch Charts ini juga menghitung pergerakan harga jam mewah per brand. Kita intip yang pertama ya saudara yang kalau kita ngomongin jam mewah biasanya langsung di top of mind adalah Rolex. Nah ini adalah harga Rolex di pasar sekunder. Dalam 1 tahun terakhir saudara, September ke Agustus harga Rolex ini turun 12% dari 30.000 dolar di September 2022 atau sekitar 450-an juta rupiah menjadi sekarang harganya 27.890.000 dolar atau 422 juta rupiah. Jadi turunnya lumayan ya dari 30.000 ke 27.000 sekitar 3.000 dolar. Tapi meskipun kalau dilihat ada penurunannya nih dari September ke Agustus selama setahun terakhir ini sebenarnya harga Rolex pernah mencapai harga tertinggi di April atau di April 2003 kalau Anda lihat nih ada sedikit gunung yang meningkat di sini. Di April 2023 harganya pernah naik. Ketika dia turun dia sempat naik lagi ke 29.000. Tapi setelah itu setelah bulan April turun lagi sampai bulan Agustus 2023. Sementara kalau dilihat secara beberapa tahun terakhir yang tertingginya harganya sama dengan rata-rata di jam mewah secara keseluruhan yaitu di Maret 2022 harga jual Rolex tertinggi mencapai 38.000 atau 576 juta rupiah. Nah jadi kalau kita hitung dari tadi tuh Maret 2022 ke Agustus 2023 artinya Rolex turun 27%.
Nah, mumpung nih harganya lagi turun, siapa yang mau beli? Lagi $27.000 nih barang second Rolex. Siapa tahu bisa kembaran sama Jin atau Jungkook BTS yang ngoleksi jam Rolex juga. Jadi kalau Jin nih punya Rolex Oyster Perpetual Day Date 30. Nah, catat ya, siapa tahu Anda mau beli cari secondnya yang harganya lagi turun. Kalau harga barunya 790 juta rupiah, kalau sekarang ya siapa tahu harganya lebih turun ya. Sementara Jungkook nih punya Rolex Cosmograph Daytona yang harganya 500 juta. Atau ada yang lebih murah yang punya Jungkook yaitu Rolex Submariner seharga 215 juta rupiah untuk barang barunya. Nah, tapi selain kalau Anda mungkin mau kembaran sama idol Anda, sama bias Anda di BTS, bisa juga sebenarnya jam tangan ini jadi bentuk investasi. Karena ternyata dalam 5 tahun terakhir harga jam Rolex ini meskipun dalam 1 tahun terakhir turun, tapi kalau mundurnya sampai 5 tahun harga jam Rolex ini tetap tercatat naik. Bahkan kenaikannya 55% lebih tinggi dibandingkan kalau Anda investasi di pasar modal. Oke, kita geser dari Rolex ke brand lain, ada Patek Philippe yang dalam setahun terakhir harga juga turun. Kita lihat ya saudara datanya. Jadi harga Patek Philippe selama setahun terakhir turun sekitar 17%. Di Agustus atau di September 2022 harganya 162.000 atau sekitar 2,4 miliar rupiah ya, wow. Sementara di Agustus 2023 harganya menjadi $137.000 atau kalau dirupiahin harganya 2 miliar rupiah. Nah, sama dengan Rolex, Patek Philippe ini tercatat paling tertingginya ada di bulan Maret 2022. Ketika itu dijual di harga $194.000 atau harganya 2,9 miliar rupiah kalau kita rupiahin. Tapi lagi-lagi meskipun setahun terakhir ini turun, tapi kalau melihat tren dalam 3 tahun terakhir, Patek Philippe ini harganya sudah naik berapa saudara? 94%. Wow ya, luar biasa. Nah, tertarik siapa tahu mau investasi atau mau kembaran lagi nih? Ada juga loh anggota BTS yang punya jam yang harganya luar biasa fantastis ini. Patek Philippe seperti RM, dia punya Patek Philippe Nautilus harganya 717 juta rupiah. Atau Jin juga punya Patek Philippe Complication harganya 790 juta rupiah. Sudah dicatat ya, catat dulu aja buat manifest, siapa tahu bisa beli nanti, nggak tahu kapan tapi. Nah saudara, menurut laporan Boston Consulting Group, kita lihat ya, jadi dari data BCG itu mereka melakukan riset kalau di 2021 sebenarnya penjualan jam mewah ini mencapai 75 miliar dolar. Sementara untuk jam tangan bekasnya di secondnya ini penjualannya mencapai 22 miliar dolar atau sekitar sepertiganya. Pertanyaannya tadi dari data-data yang sudah saya munculkan, kok pada turun sih harga untuk penjualan jam tangan bekas ini? Jadi Business Insider melaporkan saudara, pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed ternyata jadi penyebab utama penurunan harga jam-jam second ini. Jadi ketika suku bunganya naik akan memicu beberapa hal tentunya, termasuk salah satunya adalah ketakutan akan turunnya ekonomi, akan resesi. Sehingga para investor dan orang-orang berduit jumbo ini akhirnya menahan pengeluaran untuk barang mewah. Dan kelompok harga yang paling dalam turunnya untuk jam mewah ini adalah mereka yang ada di kelompok 50.000 sampai 100.000 dolar yang turunnya sampai 10,4%. Makanya tadi Rolex lalu juga Patek Philippe mengalami penurunan bahkan sampai di atas 10% saudara.